Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, khususnya masyarakat Kota Serang. Oke, perkenalkan saya Sugeng Anto dari komunitas Bos Indonesia, penggiat Germa Sejahtera dan penggiat kesadaran masyarakat berpolitik Indonesia, Garuda Politik Indonesia. Websitenya garudapolitik.com. Oke, Bapak sekalian, saya akan ada edukasi tentang program support menuju Pileg 2004 Kota Serang, kolaborasi win-win dengan menang untung, kalah untung. Bapak sekalian, ini menarik. Ya kan? Di dalam pilihan legislatif tentu ada resiko kita, ya kan? Tentu kita bisa menang, bisa kalah. Nah, makanya kita harus punya mental, ya siap menang, siap kalah. Ya, kalau yang jadi masalah kalau kita cuma siap menang aja, kalah nggak siap, wah itu nggak boleh. Dalam demokrasi itu pasti ada dua kemungkinan ketika dalam pilihan, ya kan? Kalau tidak menang kalah, nah, harus mental. Nah, kita belajar dari filosofi Jepang. Jadi orang Jepang tuh kalau mau perang itu berani mati. Berani mati bukan artinya kita dia pasrah mau mati, bukan begitu. Karena dia berani mati, maka segala upaya, segala teknik, segala apa yang dikeluarkan gimana dia bisa menang, ya kan? Jadi berani mati bukan artinya dalam filosofi Jepang dia langsung pasrah, bukan. Jadi dengan upaya gimana dia bisa menang, ya kan? Jadi kita nanti kalau bicara detail makanya kita gimana kita menang untung kalah untung, kalah aja untung. Nah ini menarik buat saya lihat. Jadi kita harus siap punya mental yang luar biasa, siap menang siap kalah. Tetapi kalah gimana kita untung. Makanya kita nanti itulah lahir program nanti gimana support win-win solution. Lanjut. Tapi selain kalau kita bicara pemerintah Kota Serang, ya kan? Tentu kita adalah bicara 6 kecamatan, 67 kelurahan, 562 RW dan 2116 RT dengan jumlah penduduk 652.192 jiwa ya, data 2019. Nah, Kota Serang. Nah, kalau bicara DPRD Kota Serang dengan 45 kursi, ya kan, dengan APBD 1,4 triliun. APBD 2019 ya, dengan daerah pilihan kurang lebih 6 dapil, ya kan, 6 daerah pilihan. Nah, Bapak bisa lihat pileg itu dasar hukumnya adalah undang-undang, ya kan. Jadi setiap pilihan legislatif adalah dasar hukum undang-undang. Nah, kalau kita bicara mengenai pileg 2019 adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017, ya kan, dengan ada kurang lebih 5 poin. Yang pertama, sistem pemilunya proporsional terbuka, ambang batas parlementen pencalonan presiden atau presiden threshold 20-25%, ambang batas parliamentary threshold atau ambang batas parlemen adalah 4%, kemudian metode konversi suara adalah senlek murni, kemudian alokasi per dapil 3-10. Nah, kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini menarik. Nah, ini salah satu tokoh nasional Turki mengatakan bahwa Mehmet Erbakan, dia seorang akademisi, seorang politik, dia seangkatan jadi insinyur dengan Bapak Profesor Habibie, ya kan? Orang Islam yang tidak boleh dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak boleh pada Islam. Maksudnya adalah apa? Padahal kalau bicara Turki adalah 98% penduduknya Muslim, berbeda lebih persentase lebih menang dibanding Indonesia yang 86%. Tetapi karena apa? Turki adalah negara yang memisahkan antara agama dan kekuasaan sekuler lah. Nah, sama kalau kita ke lapangan, Pak, juga kadang kita ketemu beberapa tokoh agama, Pak Ustadz, waduh Pak Sugeng jangan ngomong politik lah, politik itu kejam, kotor dan sebagainya. Saya kira belum paham saja, ya kan. Kita harus ngerti politik, makanya kadang-kadang ada guyonan ya, kita ada edukasi guyonan yang Pak Ustadz, jangankan urusan pemerintahan, jangankan urusan perdagangan, jangankan urusan hubungan kemasyarakatan, kencing aja di dalam Islam itu ada adabnya, ada aturannya. Jadi kita harus peduli mulai sekarang, peduli dengan politik. Walaupun kita nggak mau politik, pasti minimal kita melek politik, ya kan. Karena sederhana aja, Pak Ustadz, kalau boleh nggak sih kalau marbot itu dibiayain negara lewat APBD atau APBN? Ya boleh aja ketika legislatifnya ada bikin regulasi, ya kan, ketok palu. Ya, tentu kita legislatif yang peduli sama konstituen atau masyarakat. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial ya. Sekali lembaga kekuasaan, bagian dari trias politika. Indonesia mengenal pelajaran trias politika. Politika ada kekuasaan dibagi 3, itu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kalau kita bicara legislatif, Bapak Ibu sekalian, kita bicara MPR, DPD RI, ya kan? MPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten. Nah, fungsi legislatif adalah membuat regulasi, undang-undang perda, penganggaran, budgeting, dan fungsi kontrol atau pengawasan. Jadi ini kekuasaannya ya. Lanjut. Nah, hal-hal penting dalam pileg, Bapak Ibu sekalian. Dalam pileg itu ada 8 hal poin penting. Yang pertama adalah undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Jadi setiap tahun berubah undang-undang pemilunya. Maka kita harus paham itu. Kedua, pileg banyak kursi banyak caleg. Nah, ini menarik. Beda dengan pilkada itu 1 kursi banyak calon. Kalau ini enggak, banyak kursi banyak calon. Nah, artinya apa? Kalau dalam 1 dapil itu ada 10 kursi,
Ya kan? Ada 90% orang tidak suka sama kita dan partai kita aja kita masih duduk. Karena di dalam pileg itu tidak harus nomor urut 1. Ya kan? Dalam perhitungan nomor urut 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 pun masih dapat kursi. Kalau salah satu dapil itu dapat 10 ada 10 kursi. Nah ini yang ketiga. 98% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah. Nah ini menarik. Artinya kalau dalam satu kursi itu harganya 20.000, jarang ya caleg individu nyoblos 20. Ya kan? Biasanya separuhnya. Sisanya apa? Suara caleg lain dan suara partai. Makanya gotong royong. Maka ada yang terpilih dan tidak terpilih. Makanya harus ada kesepakatan. Jadi kita mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita duduk di legislatif, kita harus menyadari bahwa kalau kursinya kita ini memang kursi jamaah, ya kita harus pedulilah sama caleg yang lain yang memberi kontribusi suara. Kita harus membiasakan keadilan sosial, musyawarah mufakat, persatuan Indonesia. Ya kita ngomongnya Pancasila, ya harus benar-benar Pancasila dijadikan rohnya kan begitu. Nah, pileg berdasarkan daerah pemilihan dapil, ya saya kira pasca reformasi pileg menganut sistem terbuka ya. Sekali lagi pasca amandemen undang-undang ya, undang-undang dasar 45 itu diamandemen 4 kali ya, tahun 99, 2000, 2001, 2002. Salah satunya sistem politik kita lah pemilu terbuka. Ya kan, dalam pileg lah one man one vote. Jadi suara tukang becak sama suara presiden sama satu, suara petani sama bosnya sama satu, suara one man one vote. Pileg pasca reformasi banyak muncul caleg baru, jadi dinamika luar biasa. Inilah hal penting berikut. Nah, ketika bicara Kota Serang misalnya kita ada kurang lebih ada 11 partai yang punya kursi di sana ya. Partai Gerindra 7, Partai Golkar 7, Partai Nasional Demokrat 6, Keadilan PKS 5, PDIP 4, PAN 4, Partai Demokrat 4, Partai PKB 3, P3 3, Partai Berkarya 1, Partai Hanura 1. Ini menarik ya, dinamis. Jadi menarik bicara pileg di Kota Serang. Nah, catatan penting dalam pileg Kota Serang 2019 adalah apa? Kursi Gerindra adalah sama dengan Golkar ya, pileg 2024. Golkar tuh kuasai suara ya di 2014, kalau sekarang kursinya sama ya kan. Kalau di 2014 ya kan Golkar yang menguasai ya. Nah ini menarik, 67% anggota legislatif wajah baru. Nah 67% luar biasa, hampir 70%. Jadi inilah berarti pertahanan tidak mudah untuk mempertahankan kursi. Nah ini menarik, makanya ini dinamis. Makanya kita pertahanan nggak gampang untuk jadi lagi. Nah inilah sistem terbuka ini di sini menariknya ya kalian ya. Nah harga satu kursi 9.500. Harga satu kursi artinya apa? Suara DPT dikalikan jumlah kehadiran saat pemilihan anggap itu 70%, dibagi jumlah kursi, kurang lebih 9.500. Nah, perolehan suara individu tertinggi duduk di kursi legislatif adalah 5.273. Jadi kalau 5.000 menuju 9.000 berarti kursi sisanya adalah untuk duduk adalah kursi caleg lain dan suara partai. Apalagi kalau 1.100 dapat kursi, berarti suara untuk bisa duduk berarti kebanyakan suara partai dan suara caleg lah lain. Makanya teman-teman harus peduli ya, kalau duduk harus menyadari bahwa kursi itu kursi jamaah. Ya, jadi kita harus peduli ya dengan caleg lain dan partai tentunya. Nah, 5, Gerindra 7 kursi dari 5 kursi naik. PBB, PKPI 0 kursi dari 1 kursi habis kursinya. Hanura dari 3 jadi 1. Nah, partai baru berkarya lah 1 kursi, bagus, jadi partai baru hadir. Ini menarik, jadi sangat dinamis ya kalau kita bicara pileg Kota Serang, sangat menarik ya kan. Oke, jadi ini menarik, dinamis. Oke, menuju pileg 2024 Kota Serang. Jadi kalau undang-undang pemilu sekarang lagi digodok, yang jelas nanti informasi dari draft yang masuk ya kan, teman-teman media udah sangat mengerti bahwa nanti pileg itu nanti sama pilpres akan dipisah ya, jadi lebih menarik ya. Jadi kalau kemarin pengalaman 2019 digabungkan report.com ya, saya kira banyak sekali kendala ya kan dan banyak kontroversinya. Nah, bicara 2004 saya kira sistem pemilu masih sistem terbuka, jumlah kursi 45 kursi, dapil kurang lebih 6, kemudian sistem one man one vote, banyak caleg baru ikut berpartisipasi. Kota Serang ini heterogen ya masyarakatnya, banyak juga orang di luar Serang, kemudian ekonomi juga sangat open. Makanya justru itu persaingan sangat semakin ketat, strategi 3M harus lebih awal. Nah ini menarik. Dalam politik teman-teman paham strategi 3M. 3M, M pertama adalah mapping, jadi mapping sangat penting. Karena mapping itu mapping suara, mapping wilayah, mapping masyarakat dan sebagainya kan, ada 9 langkah mapping nanti. Nah, M kedua adalah monitoring atau maintenance, dan M ketiga adalah yang paling penting adalah mobilizing. Jadi bagaimana mengkonversi suara dari yang dimonitor menjadi suara. Nah ini, nanti kita kerjasama win-win solution kita nanti seperti ini ya. Oke, lanjut.
Bapak sekalian, target pileg adalah suara bukan masa. Kalau masa kita kumpulkan orang dengan suruh dihadirkan penyanyi dangdut suruh ngomong A, akan ngomong A, pilih A, ya kan? Tetapi bukan itu, ya kan? Karena suara, makanya siapa pemilih kita, apa kepentingan menjadi kata kunci, ya kan? Ingat, hukum yang dipakai dalam untuk mendulang suara adalah hukum alam, saya kira ya. Hukum memberi dan menerima. Jadi jangan berharap memberi kalau belum berharap menerima kalau belum pernah memberi. Jadi hukum alam lah ya. Siapa yang banyak menerima mungkin sebelumnya banyak memberi. Oke, lanjut. Nah, sebelum dipilih Bapak sekalian ada 4 tahapan yang harus dipahami. Jadi dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Jadi sebelum dipilih dipercaya, sebelum dipercaya disenangi, sebelumnya diterima, dikenal. Jadi kalau kita banyak spanduk, banyak di mana-mana cuma dikenal. Tapi kalau lawan politik kita sudah masuk di tahap 1, 2, 3, kita masih dikenal, ya kita kalah. Tapi kalau lawannya nggak kerja, ya dikenal aja kita bisa menang. Maka kita harus paham betul analisa ini. Bicara 4D ini sangat panjang dan asik ya. Jadi nanti kita bisa bahas. Sehingga kita ini, sekali lagi Bapak sekalian, kuncinya di ilmu ya. Knowledge kita harus ini. Jadi duduk dewan ini tidak hanya cuma menang, bahasanya menang tampang dan sebagainya, menang duit, tidak. Jadi kita harus knowledge, harus ilmunya harus masuk ya. Oke. Karakter pemilih Bapak sekalian berdasarkan riset sorot nasional. Jadi karakter pemilih 7% itu karena potensi 7% saudara, golongan, organisasi kecil, 7% ya, total 35%. Nah, 65% faktor memilih itu karena balas budi. Nah, balas budi itu ada 2 yang disebut dengan balas budi jangka pendek yang serangan fajar, dan jangka panjang. Nah, jangka panjang itu program terencana terukur. Nah, kita menggunakan program jangka panjang yang punya terencana dan terukur. Nah, sebagai inspirasi Bapak Ibu mungkin kenal ya. Ada calon DPR RI dulu dari Dapil Jabar 6, Kota Depok, Kota Bekasi. Ya kan? Dia dari segi agama non muslim, tetapi menang di kantong-kantong muslim. Nah, ini menarik. Ya kan? Karena dia punya program jangka panjang yang sudah balas budinya cukup luar biasa. Ya kan? Siapa beliau? Tahun 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi. Ya, beliau adalah Syukur Nababan. Nah, oke. Jadi menarik. Jadi kita sekali lagi program jangka panjang. Nah, estimasi operasional Bapak sekalian ini adalah standarnya saja. Jadi ini bukan uang yang diberikan, tidak. Ini adalah operasional, karena di lapangan kan mau apa kan juga operasional juga ada. Kurang lebih untuk jadi DPRD kabupaten kota ini kurang lebih 300 juta, untuk DPRD provinsi adalah 1,5 M, untuk jadi DPRD 3 miliar. Nah, ini bukan, ini standar di lapangan yang mungkin selama ini yang kita pahami. Tapi nanti dengan program kerjasama kita bukan ini ya, kita nanti ada program yang lebih low cost, dan kita benar-benar win-win solution ya. Jadi bukan ini ya, ini cuma patokan saja. Oke, lanjut. Nah, budget pemenangan pileg Bapak sekalian, ternyata pileg ini ada beberapa 6 tahapan. Yang paling besar 50% adalah biayalah program pengenalan, spanduk, kartu nama, pertemuan operasional tim sukses. Berikutnya lagi adalah 20% adalah program doktrinisasi dan pengujian suara. Karena ini penting. Karena kita kalau sudah dikenal, diterima di masyarakat, tapi kalau nggak dikunci suara, maka suara juga bisa lari ibaratnya kan gitu. Makanya nanti program doktrin dan pengujian suara adalah kata kuncinya. Nah, budget terbesar pemenangan pileg sekali lagi adalah operasional. Nah, solusinya gimana? Nah, politik dan bisnis adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Politik dan menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung. Sekali lagi, menang untung kalah untung, kalah aja untung. Nah, ini program win-win solution. Nah, kita bekerja dengan manajemen risiko Bapak sekalian. Apabila kita bekerja dengan risiko pemperhitungan, maka risiko tidak jadi masalah lagi, ya kan? Jadi lahir program menang untung kalah untung ini dasarnya ini. Bapak sekalian, di dalam pileg kan ada risiko kalah, ya kan? Makanya gimana kita bisa masih tetap menang untung. Nah. Bapak sekalian, di dunia ini ada sebuah bisnis yang lahir karena risiko, yang besar karena adanya risiko. Bisnis apa Bapak sekalian? Yang sampai punya klub bola, punya lapangan bola. Bisnis yang lahir karena risiko. Ya betul, asuransi atau insuran. Karena ada risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko kebakaran dan sebagainya, dia lahir. Nah, sama kita program win-win solution menang untung karena adanya risiko. Risiko pileg ada kalah, tapi gimana kalah aja masih untung. Nah, bisa lihat ya. Jadi ini detailnya luar biasa. Hah? Kolaborasi bahasa Indonesia dan Germas Sejahtera. Bisa lihat kalau kita bicara politik nasional, ya itu ada 5 hal yang mempengaruhi ya. Yang pertama adalah ada 5 M. M pertama adalah massa, organisasi massa. M kedua adalah media massa. M ketiga adalah mahasiswa. M keempat militer. Kelima adalah money atau pengusaha. Jadi kalau ada 9 naga pengusaha mempengaruhi politik, ya memang benar juga. Karena memang 5 M tuh, ya kan? Menurut guru jurnalis saya bahwa 5 M politik nasional ya, mempengaruhi politik nasional. Sekali lagi, M pertama massa, organisasi massa. M kedua media massa, ya kan, pers.
3 adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah wanita pengusaha. Nah, ya kan? Nah, konsep dasar win-win solution, Bapak Solian. Ternyata pemilihan legislatif pileg itu punya korelasi bersamaan dengan berdagang, niaga atau jasa, sama-sama menawarkan, ya kan? Sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga lapangan, bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang ditawarkan. Ya jelas kan, sama-sama mempengaruhi orang ya. Nah, energi biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif dan tanpanya sama ini menarik Bapak Solian, ya kan? Kalau kita misalnya tinggal di Bogor, kita ada bisnis yang setiap hari kita pergi ke Jakarta, Bogor Jakarta, karena ada urusan bisnis. Nah, suatu waktu ada orang yang menumpang mobil kita, Pak, saya numpang ke Jakarta. Oke. Kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Ya sama, hampir sama. Tapi ketika kita hanya punya kepentingan dari Bogor ke Jakarta, ada urusan tertentu, ya tentu biayanya cukup besar. Makanya kita nanti kerjasama ya, win-win solution dengan komunitas kita. Mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, kepercayaan pada tahapan tadi dipilih. Dan yang paling menarik adalah mempengaruhi orang tanpa dibaca oleh lawan karena kita adalah berbasis bisnis, kan? Atau kompetitor, dan no money politik. Nah ini no money politik. Ya, menarik dong. Kalau kita duduk di dewan dengan cara yang nggak benar, ya kita bisa jadi kita duduk nanti nggak benar juga kan gitu. Tapi kalau caranya benar, insya Allah benar juga. Nah, Bos Indonesia adalah sebuah komunitas pebisnis online dan offline, ya kan? Sehat sejahtera yang diinisiasi oleh Sugeng Anton, yang didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan Sugeng Sejahtera, ada KPPS, ada CPO Academy, ada media sorot nasional untuk media publikasi. Nah, Bos Indonesia adalah komunitas yang inklusif, bukan eksklusif. Kalau inklusif berarti semua masuk, stakeholder boleh masuk, inklusif, bukan eksklusif. Kalau eksklusif kan menyendiri ya. Nah, dengan tagline-nya adalah memberi solusi baik dan belajar bisnis, ya kan? Belajar dengan dan praktek. Jadi kita tidak hanya belajar teori tapi praktek. Ya, ini menarik ini Bos Indonesia. Nah, nanti kerjasama dengan Germas Sejahtera adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Dasarnya adalah Inpres nomor 1 tahun 2017. Jadi masyarakat menuju masyarakat yang sehat. Sehat di sini ternyata sesuai dengan yang Undang-Undang 36 2000 tentang kesehatan dan WHO, bahwa sehat itu ada 4 ya. Sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, finansial, dan spiritual. Jadi kalau badannya sehat nggak punya duit nggak sehat juga. Jadi berarti ada semuanya harus sehat. Nah, nanti kita kolaborasi luar biasa ya. Nah, bentuk kegiatannya adalah apa Bapak sekalian? Bentuk kegiatannya adalah online dan offline. Online-nya adalah edukasi bisnis online, kursus bisnis online, ada edukasi pola hidup sehat. Offline-nya bisa edukasi Germas Sejahtera, kemudian edukasi dan pemeriksaan kesehatan, olahraga, jalan sehat bersama. Nah, ini kegiatan-kegiatan nanti yang dilakukan, ya kan? Baik online ataupun offline. Oke. Nah, di lapangan tadi, yaitu saat monitoring kita dalam bisnis kita berjalan tadi adalah sales, agen terapi, tenaga kesehatan, pemasaran, mitra bisnis, manajemen, ini dalam aktivitas di lapangan yang dijadikan mesin pemenangan suara, ya kan? Bisa pemenangan suara. Nah, pertanyaannya adalah biaya yang luar biasa tadi, kalau kita di lapangan kan biaya. Nah, itu adalah sudah termasuk dalam bisnis kita. Jadi kita tentunya low cost, ya kan? Jadi ini bisa dijadikan energi yang luar biasa untuk program, doktrin, dan pengujian suara, karena salah satu program penting untuk memenangkan suara. Oke, Bapak sekalian, tripartit sukses sekali lagi untuk duduk di DPRD Kota Serang dengan low cost, biaya rendah, ya kan? Tentu kita kolaborasi yang luar biasa antara komunitas Bos Indonesia Germas Sejahtera, tim sukses caleg, kemudian dengan media pers partner, jadi karena media sebagai wahana komunikasi masa penyebar informasi, pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 19 tentang pers, ya kan? Ini luar biasa, maka bisa mendudukan orang duduk di Kota Serang, DPRD Kota Serang ya, dengan low cost, biaya rendah, ya kan? Nah, Bapak sekalian, intinya adalah Bapak sekalian, kita sebagai Bos Indonesia Germas Sejahtera, kemudian kesadaran masyarakat berpolitik, Garuda Politik Indonesia ikut serta kan membantu gimana teman-teman yang mau duduk di dewan dengan cara win-win solution, dengan cara konstitusional, dengan cara yang benar, ya kan? Kalau duduknya dengan cara benar, insya Allah dari dewan akan benar dan memperjuangkan masyarakat dan konstituennya, ya kan? Sekali lagi, ini sebagai pengantar video, nanti kita bisa detail lagi kan untuk pertemuan secara offline dan kita edukasi berikutnya. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Masyarakat Kota Serang, Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia menang. Terima kasih, ya kan? Sekali lagi, sukses by design, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.